Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Halim. Nama lengkapnya Muhammad Halim Fauzi. Aku dari Universitas Brawijaya, Prodi Ilmu Perpustakaan angkatan 2020. Nomor induk mahasiswaku 20 50 30 70 11 11 020. Ya, jadi hari ini teman-teman aku mau menjelaskan sedikit tentang apa, mengapa, dan siapa perihal pustaka, informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi, dan yang terakhir itu tentang profesi kepustakawanan. Yuk langsung masuk yang pertama ya teman-teman. Jadi yang pertama aku ingin jelasin tentang apa itu pustaka. Pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kitab atau buku. Kalau menurut Wikipedia, pustaka adalah sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pengertian ini berkaitan dengan ilmu perpustakaan dan informasi yang mengkaji tentang bagaimana masyarakat berupaya memahami diri dan lingkungannya. Dalam konteks inilah pustaka berperan mendukung masyarakat untuk berpengetahuan. Kata pustaka nih teman-teman dapat dimaknai dengan berupa definisi sinonim. Kata pustaka dianggap bersinonim dengan 3 kata benda. Yang pertama kitab, yang kedua buku, dan yang ketiga buku primbon. Sedangkan makna pustaka yang kedua dijelaskan sebagai sebuah konsep dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi, yaitu kumpulan bahan-bahan rujukan dan perangkat-perangkat lunak. Selanjutnya teman-teman, aku ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat pustaka. Disebutkan dalam Wikipedia bahwa secara etimologi pustaka bukanlah kata orisinal dari bangsa Indonesia. Dari hasil penelusuran tentang asal-usul kata pustaka nih teman-teman, ditemukan fakta bahwa kata pustaka ini teman-teman pertama kali itu digunakan oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke Jazirah India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi dari bangsa India yang belajar dari sistem menulis dari bangsa Iran, khususnya dari rumpun bahasa yang biasa disebut Iran Pertengahan atau Middle Iranian. Kata aslinya adalah pos atau posta yang artinya kulit binatang dan merujuk kepada material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menuliskan atau mewujudkan tulisan. Dan ini teman-teman dapat juga menunjukkan bahwa bangsa Iran maju dibandingkan bangsa-bangsa lainnya di wilayah Jazirah Arab. Kalau di dalam sejarah Indonesia nih teman-teman, ada beberapa praktik penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya, yakni pustaka, yang kedua radia pustaka, yang ketiga rekso pustoko, dan juga yang paling terkenal di antara semuanya adalah balai pustaka. Praktik penggunaan kata pustaka sebagai nama lembaga sosial dan budaya tersebut menunjukkan perihal perwujudan dari konsep pustaka sebagai sarana sekaligus himpunan pengetahuan bersama. Namun nih teman-teman, sekarang kata pustaka itu bersinonim dengan kata buku, dan kita tahu sebagaimana yang kita kenal sekarang adalah buku adalah medium yang relatif lebih baru. Namun kita juga nggak boleh lupa nih bahwa kata pustaka itu sudah dikenal sama masyarakat di Nusantara sejak zaman dulu, sejak mediumnya masih tradisional. Nah teman-teman, kita masuk ke materi informasi. Aku akan jelasin tentang apa itu informasi. Pertama, menurut KBBI, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sedangkan Burstenstatter berpendapat bahwa informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Yang ketiga nih teman-teman, menurut situs Wikipedia, informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Kalau secara etimologi nih teman-teman, informasi itu berasal dari bahasa Prancis kuno, information, yang diambil dari bahasa Latin informationem, yang berarti garis besar atau konsep, atau bisa juga kita artikan dengan ide. Informasi merupakan kata benda dari informar yang berarti beraktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan.
Informasi nih teman-teman juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Nah teman-teman, dari beberapa definisi tentang informasi yang udah aku sebutin tadi, dapat kita simpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Informasi ini nih teman-teman berguna untuk membuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada data. Karena berdasarkan informasi itu, pengelola dapat mengetahui kondisi objektif dan informasi tersebut merupakan hasil dari pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode tertentu. Nah teman-teman, aku bakalan ngasih tahu lagi nih tentang ciri-ciri informasi. Gimana sih ciri-ciri informasi yang baik dan berkualitas? Nah, menurut MacLeod tahun 1997, ciri-ciri informasi yang berkualitas itu teman-teman yang pertama, akurat. Ini artinya suatu informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya teman-teman. Yang kedua nih teman-teman, tepat waktu. Artinya informasi itu harus ada saat diperlukan teman-teman. Nah yang ketiga, relevan. Relevan ini teman-teman artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir nih teman-teman, lengkap. Dan lengkap ini artinya informasi harus utuh dan tidak disajikan setengah-setengah teman-teman. Dari ciri-ciri informasi yang telah disebutkan aku tadi, sebenarnya penjelasan ini juga mirip dengan yang sudah dijelaskan oleh Prof. Wan Satirah. Nah ingat nggak teman-teman sama Wan Satirah? Itu loh Prof yang jadi narasumber di acara 3 in 1 kemarin. Ingat kan pasti kan? Selanjutnya aku bakal jelasin tentang kaitan informasi dengan ilmu perpustakaan. Di dalam buku yang ditulis oleh Bapak Putu Laksman Pendit nih, bahwa hubungan ilmu informasi dan ilmu perpustakaan menurut Richard Rubin seperti yang dikutip Putu buku dianggap sudah seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi dia saling berkaitan teman-teman. Sementara itu menurut Sarah Sevik, dia itu berpendapat bahwa permasalahan mendasar yang banyak dibahas oleh ilmu informasi pada dasarnya berfokus pada dua hal. Yang pertama itu ledakan informasi atau bisa kita sebut dengan information explosion. Yang kedua ledakan komunikasi yang kita sebut dengan communication explosion. Teman-teman, menurut Sulistyo Basuki, dia itu berpendapat bahwa pada dasarnya ilmu informasi itu memiliki 3 disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu perpustakaan dan dokumentasi. Yang kedua, ilmu manajemen dan sistem. Dan yang terakhir itu ilmu komputer dan telekomunikasi teman-teman. Ilmu perpustakaan bersama-sama dengan ilmu manajemen dan sistem serta ilmu komputer dan telekomunikasi membentuk suatu ilmu baru, yaitu ilmu informasi teman-teman. Jadi nih teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa ilmu informasi ini dianggap sebagai inti dari kepustakawanan dan juga landasan dari semua lembaga informasi. Sedangkan ilmu perpustakaan dianggap sebagai jembatan penghubung antara informasi dan pengguna informasi teman-teman. Gitu. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ilmu perpustakaan dan informasi. Pertama-tama nih teman-teman, aku pengen jelasin tentang pengertian perpustakaan. Jadi perpustakaan itu merupakan sebuah tempat yang digunakan sebagai salah satu mediator kebudayaan yang membantu masyarakat majemuk untuk memahami budayanya. Perpustakaan juga nih teman-teman disebut-sebut sebagai salah satu mediator kebudayaan yang membantu masyarakat, baik masyarakat majemuk atau masyarakat multikultural untuk memahami budaya mereka, tidak terkecuali di lingkungan yang sudah serba digital gini teman-teman. Baru-baru ini juga nih teman-teman, para sosiolog dan juga ahli psikologi sosial juga semakin rajin mengkaji mengenai memori kolektif sebagai bagian dari sejarah kebudayaan di dalam masyarakat, bukan hanya dalam bentuk representasi karya budaya yang dikumpulkan dan disimpan, tapi juga pada cara dan pola pengumpulannya serta perbedaan dari memori individual. Nih teman-teman, pengertian perpustakaan menurut landasan hukum. Nah, menurut UU nomor 43 tahun 2007, bahwa perpustakaan itu adalah institusi pengelola koleksi karya tulis
karya cetak, dan atau karya reka secara profesional dengan sistem yang bagus guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan rekreasi bagi para pemustaka teman-teman. Koleksinya berupa benda kepustakaan atau bahan-bahan yang menjadi acuan atau bacaan dalam menghasilkan atau menyusun tulisan yang baik teman-teman. Biasanya itu berupa artikel, karangan, buku, laporan, dan sejenisnya lah pokoknya teman-teman. Paham kan sekarang? Kalau tadi kita udah belajar tentang pengertian perpustakaan, sekarang kita belajar tentang pengertian ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan itu teman-teman adalah ilmu yang mempelajari rekaman informasi, cara pengolahan, pencatatan, penyimpanan, dan temu baliknya dalam suatu unit untuk didayagunakan oleh orang lain. Kalau menurut KBBI ini teman-teman, ilmu perpustakaan adalah pengetahuan dan keahlian mengenai administrasi perpustakaan berikut koleksinya, ekonomi perpustakaan, dan bibliografi. Teman, kalian ingat nggak sih kemarin kita disuruh sama Pak Hendra buat nonton video kuliah umum yang pengisinya itu Pak Putu Leksman Pendit itu loh. Nah, ingat kan pasti. Nah, kemarin itu teman-teman aku ada nangkap sedikit nih tentang sejarah singkat ilmu perpustakaan. Mau aku ceritain nggak? Mau ya? Nah, jadi pada tahun 1962 itu teman-teman di Amerika Serikat dibuka jurusan komputer. Sejak itulah orang-orang mulai mengenal istilah abad informasi, revolusi informasi, dan masyarakat informasi teman-teman. Dunia komputer dan buku pun setelah itu teman-teman mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satu contohnya nih teman-teman, serial Harry Potter. Kamu pasti tahu kan serial Harry Potter? Itu loh yang main-main sulap. Master Limbat. Bukan, Harry Potter. Beda ini mah. Nah, tahu kan teman-teman? Jadi teknologi pun mulai menggunakan internet, teman-teman. Mulai saat itu. Mulai tahun 1962 itu. Mulai tercetus idenya lah mungkin. Nah, asal muasal Google nih teman-teman. Tahu nggak sih kamu asal muasal Google itu bermula dari perpustakaan loh. Dengan adanya riset penemuan kembali informasi tahun 60-an itu, dan hal itu yang menjadi awal dari pengolahan informasi dengan sistem yang baik teman-teman. Nah, bermanfaat sekali kan bermanfaat sekali kan perpustakaan. Google aja loh sampai terinspirasi dari perpustakaan teman-teman. Jadi walaupun sekarang banyak yang mengatakan bahwa perpustakaan merupakan sesuatu yang bukan ilmu nih teman-teman, pada dasarnya perpustakaan memegang peranan yang sangat penting dalam teknologi modern teman-teman. Ilmu perpustakaan dan informasi akan tetap lestari karena antologinya tetap ada teman-teman, seperti buku dan informasi. Kan buku dan informasi itu akan tetap ada, jadi gimana cara kita mengolahnya akan tetap ada juga teman-teman. Hal tersebut akan tetap ada dan kita sering menyebutnya dengan sebutan tradisi. Nah, gitu teman-teman. Tradisi ini bisa berlangsung secara terus-menerus karena ia bersifat dinamis teman-teman. Dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Makanya perpustakaan itu nggak akan punah. Keren kan perpustakaan? Keren dong. Nah teman-teman, jadi kamu tahu nggak sih apa yang kita pelajari di dalam ilmu perpustakaan? Ya, jadi aku akan kasih tahu nih. Dalam ilmu perpustakaan itu kita akan mempelajari tentang sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik berpengetahuan, komunikasi pengetahuan berbasis tulisan dalam segala format media. Secara tradisi yang kita pelajari adalah rekayasa sosial teman-teman, yakni melanjutkan, menyerap, merenovasi, mengubah, dan mengganti keyakinan dan praktik yang turun-temurun untuk disesuaikan tiap generasi, sesuaikan zaman atau masanya teman-teman, gitu deh. Nah, dan segala kegiatan tersebut, baik itu individu atau sesuatu, semuanya lah yang ada di dalamnya disebut dengan istilah kepustakawanan. Teman-teman, selanjutnya aku bakal ngasih tahu tentang tugas dan fungsi perpustakaan. Kamu tahu nggak fungsi dan tugas perpustakaan itu apa? Aku kasih tahu ya kalau belum ya. Yang pertama itu menyediakan sarana atau tempat menghimpun berbagai tulisan informasi atau sumber rujukan informasi
untuk dikoleksi terus-menerus, diolah, dan diproses teman-teman. Selain itu, perpustakaan juga sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan budaya manusia teman-teman. Keren banget kan? Nah, jadi semuanya itu dilakukan melalui aktivitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi teman-teman. Kayak juga ya jelasin teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian terakhir nih, udah nggak terasa kan? Iya dong, yang jelasin kan aku, jadi nggak terasa teman-teman. Yang terakhir kita masuk ke bagian profesi kepustakawanan. Nah, profesi, kita bakal bicara tentang arti profesi. Profesi itu apa sih? Jadi, profesi itu adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari teori dan bukan dari praktik, teman-teman. Itu tuh teruji dalam bentuk ujian dari sebuah universitas atau lembaga yang berwenang, serta memberikan hak kepada orang yang bersangkutan untuk berhubungan dengan klien, teman-teman. Kalau kepustakawanan, pengertian dari kepustakawanan itu menurut Sulistyo Basuki nih teman-teman, kepustakawanan adalah penerapan pengetahuan dalam hal ini ilmu perpustakaan nih. Hal pengadaan, penggunaan serta pendayagunaan buku di perpustakaan serta jasa perpustakaan teman-teman. Kedua teman-teman, pengertian kepustakawanan yang kedua itu menurut Lasa HS, yaitu kepustakawanan adalah ilmu atau profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi teman-teman. Nah, dari dua pengertian yang udah aku sebutin nih teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa kepustakawanan adalah sistem sosial dalam wujud interaksi dan kegiatan yang terus-menerus dilakukan dan diulang. Semua ini bisa disebut praktik-praktik sosial teman-teman yang teratur sepanjang ruang dan waktu, yang terkait dengan ilmu dan profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi teman-teman. Nah, pustakawan teman-teman, definisi dari pustakawan adalah orang yang bekerja pada lembaga-lembaga perpustakaan atau yang sejenis dan memiliki pendidikan perpustakaan yang formal teman-teman. Pustakawan juga nih teman-teman, pustakawan itu mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan sesuai profesinya, dan ia harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang buruk, tindakan-tindakan yang salah teman-teman. Kalau landasan hukum tentang profesi kepustakawanan ini teman-teman, itu ada di SK Menpan nomor 18 dan diperbarui dengan SK Menpan nomor 33 tahun 1990 teman-teman, yang kemudian diperkuat dengan keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan kewajiban dan hak profesi dan fungsional pustakawan. Nah, kayaknya itu aja deh yang aku bisa jelasin teman-teman, soalnya ini udah malam, aku takut dimarahin mama. Udah dulu ya, makasih udah perhatiin tonton sampai habis. Dadah, aku pamit dulu. Assalamualaikum.